Pada tahun 1901, seorang pengusaha dan jutawan Inggris William Knox d'Arcy memutuskan untuk memulai usaha baru. William mulai mencari ladang minyak di tanah Iran. Pemerintah Iran saat itu tidak memiliki cukup wawasan mengenai pengeboran minyak, meskipun tanahnya memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan. William kemudian mengajak pemerintah Iran untuk menandatangani sebuah kesepakatan. Jika William berhasil menemukan minyak, maka pemerintah Iran akan mendapatkan 16% dari keuntungan. Namun setelah kehilangan 500.000 pound sterling dan belum juga menemukan minyak, William memutuskan untuk menutup proyek pencarian minyak Iran pada tahun 1908 karena kehabisan dana. Ahli geologi William tidak mengindahkan perintah untuk menutup misi. Beberapa hari setelahnya, ia akhirnya menemukan minyak Iran. Penemuan tersebut membuat William sebagai satu-satunya pengebor minyak di Iran yang diizinkan oleh pemerintah. Memiliki ladang minyak yang luas, praktis membuat kekayaan William melonjak naik. Bulan April 1909 menjadi hari lahirnya ladang minyak pertama milik William. Produk minyak pertama Persia mulai dikirimkan pada 1913. Kerajaan Inggris mulai memasuki era kekayaan baru, sementara Iran masih harus menikmati kemiskinan. Pekerja ladang hanya dibayar 50 sen per hari. Tidak lama sebelum dimulainya Perang Dunia I, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat itu, menghadapi masalah. Ia ingin mengubah ketergantungan pasukan Inggris terhadap batu bara menjadi minyak dan mengambil alih kepemilikan ladang minyak Persia menjadi milik Inggris. Inggris kemudian membeli 51% saham dari perusahaan minyak Anglo-Persia milik William. Inggris memiliki kendali penuh terhadap keberlangsungan perusahaan minyak. Pada tahun 1920 hingga 1940-an, Inggris menjadi pengguna minyak Iran. Kepemilikan saham mayoritas Inggris di perusahaan minyak Anglo-Persia membuat warga Iran menjadi lebih sengsara. Mereka tidak mendapatkan hak 16% keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Inggris hanya memberikan 47.000 pound sterling kepada Iran selama 1 tahun, sangat sedikit dibandingkan jumlah seluruh pendapatan yang diterima Inggris. Iran tidak mengetahui dengan pasti seberapa besar pendapatan Inggris dari eksploitasi minyak milik tanahnya. Shah Iran, Reza Shah Pahlavi, yang saat itu berkedudukan sebagai raja, telah muak dengan eksploitasi minyak yang dilakukan Inggris. Shah Pahlavi adalah seorang panglima militer yang memimpin Iran dengan tangan besi. Shah Pahlavi kemudian mengajukan negosiasi ulang terkait minyak dengan Inggris, namun ditolak. Selanjutnya, Shah Pahlavi mengancam membatalkan perjanjian kesepakatan jika Inggris tidak mengindahkan keluhan Iran. Inggris akhirnya membuat konsesi berisi tentang Inggris akan membayar 1 juta pound sterling per tahun dan merubah nama perusahaan minyak menjadi Anglo-Iran. Inggris juga berjanji akan menaikkan upah pegawai ladang minyak, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan jalan. Namun, itu semua hanya sebuah janji belaka. Kesepakatan baru nyatanya tidak membuat Iran lebih sejahtera. Akhirnya Iran bekerja sama dengan Jerman, yang saat itu merupakan musuh Inggris. Melihat keberpihakan Iran tersebut, Inggris bersama dengan Uni Soviet melakukan serangan militer dan membunuh Shah Pahlavi. Kedudukan pemimpin Iran kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad Reza Pahlavi. Setelah Perang Dunia II, rasa nasionalisme tumbuh di beberapa negara berkembang seperti Iran. Bagi Iran, hal yang harus segera dilakukan adalah mengambil alih sumber daya minyak yang selama ini telah dieksploitasi oleh Inggris. Seseorang bernama Mohammad Mossadegh, salah satu politisi Iran yang memiliki tujuan mulia, yaitu ingin memajukan Iran menjadi negara kaya dan berpendidikan. Selama ini kekayaan hasil minyak hanya berputar pada Inggris dan elit Iran. Pada 1951, Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran. Ia menepati janjinya yang akan mengambil alih perusahaan minyak menjadi milik Iran, dan keuntungannya digunakan untuk membangun fasilitas bagi warga Iran. Beberapa dekade selanjutnya, Iran berhasil menjadi negara kaya di dunia di bawah kepemimpinan Mossadegh. Bagi Inggris, mengambil alih perusahaannya adalah salah satu indikator perang. Inggris kemudian menarik seluruh teknisi Inggris di ladang, memblokade pelabuhan, memboikot minyak Iran, dan mengurangi impor kebutuhan pokok ke Iran. Bahkan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menggulingkan Mossadegh dan merebut minyaknya kembali. Kehidupan di Iran kembali ke titik awal, karena mereka tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengelola sumber daya minyaknya. Namun Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Harry Truman menolak permintaan Inggris. Amerika Serikat menilai mereka tidak mempunyai kaitan dengan konflik Inggris-Iran.
Inggris kemudian memutuskan untuk memerangi Iran sendiri. Sebelum melakukan serangan, Amerika Serikat memiliki presiden baru, yaitu Dwight Eisenhower, yang menjadi kesempatan emas bagi Inggris untuk mendapatkan bantuan. MI6 Inggris berdiskusi dengan CIA tentang kemungkinan komunisme terjadi di Iran. Presiden Amerika Serikat saat itu adalah seorang anti-komunis, sehingga dengan mudah dapat menyetujui membantu Inggris memerangi Iran. Misi CIA bernama Operasi Ajax, yang bertujuan untuk menumbangkan Mossadegh dari pemerintah Iran, disetujui oleh Presiden pada 1953. Beberapa bulan kemudian, Mossadegh digulingkan oleh para Syah Iran. Iran kembali dikuasai oleh Syah, dan Inggris kembali mengoperasikan perusahaan minyaknya dan merubah namanya menjadi British Petroleum Company atau BP. Kudeta Iran pada 1953 adalah keberhasilan CIA menggulingkan pemerintahan demokratis yang menjadi jejak kesuksesan dalam sejarah CIA. Kudeta juga menjadi benih adanya teror di Timur Tengah. Pada 2002, pemimpin Serikat Pekerja Kolombia Gilberto Torres beberapa kali mendapat ancaman dan teror. Saat itu ia sedang berjuang melawan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh BP. Gilberto Torres menyerukan pekerja untuk melakukan pemogokan yang berefek pada produktivitas BP. Sementara itu BP memiliki kesepakatan dengan pemerintah Kolombia. Inggris membayar $1 untuk 1 barel minyak Kolombia. Sebagai gantinya, Inggris akan mendapat keamanan khusus dari para militer Kolombia di wilayah perusahaan. Gilberto kemudian menjadi musuh utama dari para militer Kolombia. Pada suatu hari, ia diculik dan disiksa oleh para militer Kolombia selama 10 hari. Serikat Pekerja tetap melakukan pemogokan dan menuntut BP untuk mengembalikan Gilberto. Tuntutan para pekerja dikabulkan oleh BP, Gilberto dilepaskan dan penculiknya akan diberikan hukuman. Penculik dan penyiksa Gilberto adalah pasukan Casanare, pasukan paramiliter yang paling ditakuti di Kolombia. Dalam persidangan, komandan pasukan paramiliter menyampaikan bahwa BP yang meminta paramiliter Kolombia untuk menculik dan menyiksa Gilberto dengan upah bayaran sekitar $40.000. Hingga saat ini BP selalu menyangkal setiap tuduhan keterlibatannya mengenai penculikan dan penyiksaan, sedangkan Gilberto Torres diasingkan untuk alasan keamanan setelah dibebaskan dari penculikan.